ada pelatihan dari mana Bapak? Han? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang hadir, yang menyimak, kecuali terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu menyebut namamu. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa bisa ingat kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur padamu, dan menjadi hamba yang bisa mengabdikan seluruh hidup ini hanya untukmu. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya. Alhamdulillah. Jadi nikmat tertinggi, terbesar adalah nikmat yakin kepada Allah. Seharusnya effort kita mengerahkan segala daya, segala upaya berjuang agar kita jadi orang yang yakin kepada Allah. Karena yakin itulah yang akan mengubah segala hal dalam hidup ini. Jadi kalau kita merasa kurang bahagia, pasti penyebabnya adalah kurang iman dan kurang berkualitas amal solehnya. Bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Al-ayah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Jadi kalau kita kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi dua inilah fokus terbesar yang harus kita pikirkan setiap waktu. Bukan masalah duniawi yang harus kita pikirkan habis-habisan. Ya, rezeki sepenuhnya milik Allah. Rezeki sepenuhnya Allah yang membagikan sesuka Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki untuk kita tidak bisa lari kemana-mana, tidak akan tertukar. Apa yang untuk kita pasti ketemu dengan kita, apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu dengan kita. Tapi masalahnya kita bertemu dengan rezeki kita, jadi amal soleh tidak. Jadi jangan takut tidak kebagian rezeki. Kita diciptakan sudah lengkap dengan rezekinya. Bukan hanya kita, makhluk-makhluk Allah lainnya juga sama. Yang membantu menolong adik-adik supaya tidak risau tentang rezeki, lihatlah cecak. Cecak makanannya apa? Di antaranya nyamuk, ya. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Mana yang hebat? Cecak mencari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Coba ditafakuri dengan baik, ya. Cecak nempel di dinding, nyamuk di got di sana. Maka karena cecak
tidak mungkin pergi ke got, terlalu jauh bagi dia. Didatangkanlah dari got itu, terbang nyamuknya terus ke sini. Memang cecak bergerak, tapi gerakan cecak itu tidak seberapa dibanding dengan gerakan nyamuk mendekati cecak. Jadi pergerakan rezeki bertemu dengan kita tuh lebih dahsyat dibanding kita bergerak kepada rezeki kita. Benar kan? Coba kalau nyamuknya itu selalu berjarak 30 cm dari cecak, itu tidak akan makan cecak seumur hidup ya. Diaturlah oleh Allah sedemikian rupa. Jadi otak kita tuh jangan bagaimana saya dapat uang banyak, bagaimana saya punya gelar, bagaimana saya punya jabatan. Yang kita pikirkan itu bagaimana supaya Allah ridho kepada saya. Bagaimana supaya Allah sayang, suka, cinta kepada saya. Itu yang harus ada di dalam benak kita tuh. Nah kuncinya dua tadi. Satu iman, dua amal soleh. Kalau orang yang kuat iman dan berkualitas amal solehnya disebut ahli takwa. Kalau orang ahli takwa maka berarti dia akan diurus oleh Allah urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah memberi jalan keluar atas semua permasalahan hidupnya. Jadi setiap masalah yang kita hadapi itu sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah. Ini bagi saudara-saudara yang merasa hidupnya banyak masalah ya. Ini bulan November kemarin di berita kemarin ada 8 anak yang berusaha bunuh diri. Yang diketahui ini bulan November kemarin. Sekarang masih November, sudah Desember. Nah, 8 rata-rata menghadapi masalah. Tapi kalau sudah yakin ke Allah, apakah masalah kita diketahui oleh Allah? Diketahui sepenuhnya. Apakah masalah kita terjadi dengan izin Allah? Dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yahdi qalbah. Allah akan memberi petunjuk di hatinya. Jadi semua masalah apapun yang sedang kita jalani dan yang belum kita lalui, semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu segalanya. Semua masalah yang terjadi dengan izin Allah, semua masalah yang kita hadapi sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hukum Allah juga segala yang menimpa kita sudah diukur oleh Allah semuanya, dan tidak ada satupun solusi kecuali dengan bimbingan Allah. Jadi masalah yang menimpa kita ini terjadi dengan izin Allah, pasti Allah sudah tahu seluruhnya, dan solusinya juga Allah lah yang Maha tahu. Dan bisanya kita keluar dari masalah itu juga dengan pertolongan Allah. Jadi kita ini tinggal melayakkan diri, memantaskan diri menjadi orang yang layak ditolong Allah. Itulah kerjaan kita sekarang. Bukan memecahkan masalah, tetapi menjadi orang yang layak ditolong Allah, sehingga masalah itu jadi nambah iman dan masalah jadi amal soleh. Gitu.
Tidak ribet. Coba masalah apa, Dek? Kelihatannya Adek wajahnya wajah menghadapi hidup. Masalah apa, Dek? Salman, tugas kuliah. Ingin ringan, ingin tidak terbebani oleh tugas kuliah, keluar. Jangankan kita yang kuliah, penjahat juga harus kerja keras, ya. Itu Israel mati-matian itu untuk ngebunuhin orang tuh, ya. Semuanya harus pakai perjuangan. Allah sudah tahu belum, Dek, soal-soal ujian itu? Jawab kan? Sudah tahu belum? Sudah tahu belum? Jadi Allah udah tahu soal ujian. Itu dosen yang bikin soal, kira-kira Allah tahu nggak dosen lagi bikin soal? Tapi dosennya bikin soalnya rahasia. Sampai dosen itu sendiri tidak bisa melihat apa yang dia tulis. Allah tahu tidak? Ada yang tersembunyi tidak bagi Allah? Allah tahu semua jawaban dari soal? Tahukah? Jadi apa masalahnya? Masalahnya layak tidak kita ditolong oleh Allah, gitu. Allah lihat tidak kita sedang belajar atau malas? Allah tahu tidak kita berdoa meminta tolong ke Allah atau tidak? Seberapa hebat kita minta tolong ke Allah? Seberapa yakin bahwa otak ini bisa mikir kalau Allah membuat kita bisa mikir? Yakin kemudahan itu datang dari Allah. Dan gigihnya belajar. Sudah yakin hanya Allah yang bisa nolong. Kemudian doa, kemudian ikhtiar. Allah lihat tidak ini? Bandingkan dengan yang jarang doa, yang sholatnya malas-malesan, yang belajarnya malas. Allah melihat semuanya. Ini tidak cocok dengan tidak memasuki kriteria yang layak ditolong. Jadi aja stres, ya. Saya sudah doa, saya sudah sholat, bagus, saya sudah tahajud, saya sudah istighfar, saya sudah belajar, tapi menjelang ujian, saya diare. Gak ada masalah. Saya jadi nggak lulus 1 semester, nggak ada masalah. Pasti ada pelajaran lain di balik semua ini, ya. Pelajaran ridho terhadap takdir Allah. Pelajaran untuk tidak berkeluh kesah. Gimana kalau saya tidak lulus tahun ini? Nah memangnya saudara bakal lulus tahun depan, ya enggak? Siapa tahu meninggal, betul tidak? Bukan masalah lulus, masalah kuliah jadi amal atau tidak, gitu. Pak Guru, apa masalah Guru? Ya yang mana aja, ini kelihatan wajahnya wajah guru nih. Bos, bisa dibantu dititipi mikrofonnya? Ya, yang mau bicara silakan acungkan tangan. Ya, silakan. Apa masalahnya, Pak? Pelatihan manajemen kolbu guru Yayasan Raudatul Jannah Cilegon. Silakan, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya menyampaikan secara pribadi permasalahan saya aja. Ya silakan. Terkadang kita itu kesulitan untuk mempertahankan hati yang ketika menghadapi masalah itu kadang kita bisa, kadang kita enggak. Walaupun itu mungkin sudah bertahun-tahun dengan masalah yang sama. Masalah hidup, masalah ngajar, masalah hidup, Ustaz. Masalah hidup. Iya. Itu saja. Gimana caranya biar supaya bisa nggak ada masalah? Kan? Supaya gimana, Mas? Supaya kita ini bisa selalu konsisten untuk bisa menata hati kita sehingga masalah kita tidak menjadi masalah gitu.
Bapak sih guru ya suka ngasih masalah sih ke Ya mungkin murid-muridnya. itu juga. Jadi dibales. Cobalah kalau memberikan soal itu lengkap dengan jawabannya. Ya. Begini Pak, hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Surat Al-Anbiya ayat berapa nih? Wala nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi hidup ini ujian Pak. Jadi kalau ingin tidak diuji ya pilihannya matilah ya. Jadi hidup ini ujian, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Sehat ujian, sakit ujian, dipuji ujian, dicaci ujian, ada ujian, tidak ada ujian, diangkat, diturunkan, semuanya ujian. Ujian terberat itu adalah yang paling mudah membuat kita lupa kepada Allah. Itu yang terberat. Jadi Palestina ini secara duniawi kelihatannya berat. Tapi sebetulnya itu yang membuat lebih mudah ingat ke Allah. Kita ini lebih mudah lupa ke Allah. Coba, mana yang lebih berat ujian, dipuji atau dicaci? Nah yang paling berat ujian itu yang paling dekat dengan nafsu. Nafsu kita maunya dipuji atau dicaci. Nah itu lebih berat. Karena dengan menunaikan sesuai dengan nafsu cenderung lupa ke Allahnya besar. Sabar ketika tidak punya uang dengan sabar ketika banyak uang beda. Berat mana? Sabar tidak punya uang, sabar banyak uang. Mana yang lebih berat? Sabar ketika tidak ada makanan atau sabar ketika di undangan? Kan? Di undangan kita bisa milih makanan. Lihat berapa banyak makanan yang tersisa di kolong-kolong kursi. Itu ciri orang yang tidak syukur dan tidak sabar. Berapa banyak makanan tersisa. Kalau sedang tidak ada makanan, kita bisa lebih sabar. Tapi sedang banyak makanan, untuk tetap bisa berada di jalan yang Allah sukai lebih susah. Mana yang lebih berat cobaannya? Playboy cap 2 cula, misalkan dia itu banyak digemari oleh lawan jenisnya atau yang kurang pasaran. Hah? Apa Pak? Yang digemari. Jadi playboy cap 2 cula itu lebih berat ya. Makin banyak orang yang naksir, makin besar tergelincirnya. Nah sekarang gak ada yang naksir dia, mau tergelincir gimana ya? Jadi kalau ada yang banyak naksir itu lebih berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Jadi direktur atau jadi karyawannya? Oh berat direktur tuh. Kalau tidak hati-hati lebih galak, lebih peluang zolim dan sebagainya. Mana yang lebih berat Pak ujiannya? Jadi guru atau jadi murid? Pak Guru? Hah? Berat. Apalagi kalau muridnya dicampur, kan di sekolah umum dicampur laki perempuan. Oh lebih berat. Nanti gurunya jadi baiknya sama yang cakep-cakep. Makanya ulama itu ada yang menganjurkan murid tidak boleh ngasih hadiah ke guru kalau lagi mengajar. Kenapa? Karena gurunya kecenderungannya jadi memperhatikan murid yang ngasih. Jadi tidak adil nanti ke murid-murid yang lain. Kalau udah selesai sekolah baru kasih hadiah supaya tetap adil. Berat. Nah, bagaimana supaya kita menghadapi ujian ini? Tidak punya pilihan.
Solusi itu adalah takwa. Jadi kalau Bapak merasa ribet dalam hidup ini, saya termasuk ahli takwa atau tidak? Bagaimana cirinya saya tahu saya orang bertakwa atau tidak? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama adalah yakin tidak kepada yang maha gaib, Allah, kepada yang gaib-gaib. Gaib. Ini hantu, bukan itu hadirin. Kepada Allah, kepada malaikat, kepada alam barzah, kepada akhirat yang tidak terserap oleh indera kita tapi benar dalam Islam. Nah, kalau makin yakin, yakin tidak ada setan, yakin tidak, makin yakin kepada yang gaib itu ciri makin takwa. Kan ada yang gaib dalam hidup ini ya. Allah maha gaib, tidak tercerap oleh indera kita. Yang kedua, kalau kita ingin tahu ketakwaan kita, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang kedua, sesudah yakin ada Allah yang kuasa atas segalanya, salat. Berat atau ringan salat, makin berat makin jelek ketakwaannya, makin jauh dari pertolongan Allah. Betah atau tidak dalam sujudnya, makin sujudnya ringkas, makin tidak suka tuh kepada Allahnya. Jadi orang-orang yang takwa itu, sholat itu ngangenin. Sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Sholat itu sesuatu yang sangat spesial. Ini baru lihat tayangan mu'alaf, berkah dari melihat ketangguhan saudara kita di Palestina. Mu'alaf ini bahagia sekali. Apa yang diantara yang membuat saudara bahagia? Satu, saya sulit sekali berhenti membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu betul-betul menyenangkan. Dan yang kedua, saya senang sekali dengan Islam. Karena paling tidak 5 kali sehari saya bisa sujud kepada Tuhan saya. Maksudnya sholat. Jadi beliau itu merasa suka dengan sholat itu. Ini ciri nih. Kita kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Baru juga duhur. Udah asar lagi. Gimana sih? Baru juga maghrib. Udah isya. Subuh sekarang jam 4. Emosi aja bawaannya. Ciri orang yang bekal jauh dari pertolongan Allah adalah sholatnya jelek. Masih ingat 6 ciri sholat yang buruk? Wawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ini terus diulang-ulang karena ini ciri orang yang kurang takwa. Satu adalah berat dan malas. Kalau udah sholat itu berat, malas. Tapi ahli takwa ringan dan semangat. Semangat kalau udah mau sholat tuh bahagia. Kalau mendengar adzan tuh udah. Rasulullah SAW kalau ada adzan sudah, yang lain-lain tuh sudah tidak menarik. Apa yang menarik di dunia ini? Selain Allah pencipta kita, apa yang menarik? Gak ada. Kecil, gak ada apa-apanya dibanding dengan bagaimana hubungan kita dengan pencipta, pemilik, penguasa langit bumi yang menentukan segala-galanya. 2, riya. Orang-orang yang jelek sholatnya tuh dia mau sholat kalau diketahui orang, kalau dilihat orang. Adapun kalau tidak dilihat orang, wah sesukanya aja sholatnya tuh. 3, senang melambat-lambatkan sholat. Diakhir-akhirkan sebisa mungkin, ya begitulah dia, karena dia tidak menyukai sholat. Jadi sholat tuh bukan sesuatu yang prioritas. Ada aja untuk membuat sholatnya tuh diakhir-akhirkan, seakan-akan ada yang lebih penting. Benar ada situasi tertentu darurat yang membuat kita bisa melaksanakan hal yang darurat itu. Tetapi
sholat tepat waktu itu amalan yang sangat dicintai Allah. Telat makan jadi masalah, telat tidur jadi masalah, telat bayar hutang jadi masalah. Sumber masalahnya adalah telat sholat. Orang yang main-main dengan waktu sholat, ya itu ciri khas ketakwaannya kurang. Yang keempat, ringkas, cepat sholatnya tuh. Orang yang kurang bagus tuh nggak tahu gimana, gesit aja. Ketika ditanya, loh udah sholatnya? Udah. Hai, kok cepat sekali? Saya kan sudah terlatih gitu. Sudah hafal gitu Pak? Oh, sudah hafal kan sholatnya, makanya cepat ya. Jadi orang-orang yang kurang suka kepada Allah, dia akan cepat saja asal. Padahal tumaninah itu salah satu rukun sholat. Beda dengan para pecinta Allah, betah sholat itu ya, dinikmati. Tiap gerakan, tiap bacaannya itu hadir dan menghayati. Ada hadir dan ada menghayati. Kalau yang sholatnya jelek, tidak hadir dan tidak dihayati. Ciri lainnya adalah kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi dalam sholatnya itu dia lebih banyak ngelamun, ngarang, segala dipikirkan selain Allah. Tapi bagi orang yang sholatnya ahli takwa, justru sholat itu kangen-kangenan, tumpah hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, sujud itu nikmat. Bisa bersimbah air mata itu. Dan ini gerbangnya hadirin, kalau sholatnya baik, yang lain jadi baik. Kalau sholatnya jelek, ke bawah jelek yang lainnya. Ketakwaan itu salah satu diantaranya adalah wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu yang keenam, orang yang sholatnya tidak bagus adalah malas berjamaah. Berat, tidak tertarik untuk sholat jamaah. Padahal 27 kali lipat. Padahal kalau sholat jamaah di masjid, multi pahalanya. Satu langkah menggugurkan dosa, langkah yang lain mengangkat derajat. Orang yang sholatnya kurang baik, berat ke masjid tuh. Terutama lelaki ya. Padahal kalau sholat kita bagus, Allah menolong urusan kita. Rasulullah SAW kalau ada hajat apapun, sholat. Jadi nanti kalau ada masalah, ada keinginan, ada kesedihan, ada kemarahan, ada kekecewaan, atau hal-hal yang memerlukan pertolongan Allah, sholat. Sholat. Termasuk, aduh tergelincir berbuat dosa, segera sholat, kemudian tobat. Dapat berita, sholat, pokoknya sholat. Itu ciri ahli takwa tuh sangat menjaga kualitas sholatnya, juga kuantitasnya. Maka salah satu ciri ahli takwa itu adalah qiyamul lail. Sedikit tidurnya artinya sepertiga malam terakhir sholat, dan banyak istighfar di penghujung malam itu. Silakan ditanya Pak, persoalan mah nggak ada apa-apanya Pak, cetek. Bapak kalau bikin soal ke murid udah diukur belum? Diukur. Allah maha bijaksana, ya kan? Murid kalau nggak belajar pasti dia stres, ya kan? Sama guru juga. Kalau Bapak ingin banyak ditolong Allah, tolong para murid Pak. Jangan kasih soal yang susah-susah, dan dibantu supaya menyelesaikan soal dengan baik. Paling Bapak dikeluarkan nanti dari sekolah. Mau tahu bedanya ujian sekolah dengan ujian hidup? Ujian sekolah itu persamaannya ujian sekolah dengan ujian hidup untuk kebaikan. Tidak mungkin guru memberikan ujian untuk membinasakan muridnya. Yang kedua,
persamaannya adalah soalnya sudah diukur oleh guru. Tidak mungkin guru ngasih soal yang membuat muridnya tidak mungkin melakukannya. Perbedaannya adalah kalau murid mengerjakan soal, kemudian minta tolong ke guru, duhai guruku, engkau adalah guru yang sangat baik, guru yang penyayang. Semua ilmu ulangan ini ada dalam ilmumu guruku. Engkau tahu semua masalah ini. Engkau yang sangat suka menolong. Saya serahkan semua soal ini. Seluruhnya kepadamu guruku. Kata murid, duhai muridku, keluar kamu dari kelas. Kalau kepada Allah sebaliknya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang maha hidup. Ya Qayyum yang mengurus segala-galanya. Sendiri, hanya Allah aja yang ngurus dan terus menerus. Bi rahmatik, dengan rahmatmu, astagits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah semua urusan saya ini, seluruhnya. Tuh, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu yang membuat diurus. Itu perbedaan pokoknya. Gitu Pak. Nah yang ketiga di surat Al-Baqarah ayat 3 ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kesenangan sedekahnya. Ini pertama yakin hati, yang kedua patuh kepada perintah Allah. Lihat ya, pertama urusan hati, takwa itu. Yang kedua kepatuhan kepada perintah Allah. Dan yang ketiga senang untuk berinfak. Ini kunci, berarti orang yang takwa itu lebih yakin. Kan orang hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu sumber segala kesalahan. Nah, orang yang senang sedekah itu melepas kecintaan kepada duniawi. Makanya orang-orang yang ahli takwa itu sangat bisa dilihat dari kezuhudannya. Tidak lengket dunia di hatinya, tidak kagum, tidak mengagung-agungkan dunia. Bahkan senangnya adalah terus, nggak ada berat, karena yakin bahwa rezeki itu adalah yang dinafkahkan, bukan yang ditabung, bukan yang dikumpulkan. Itu aja dulu Pak. Bapak sekarang renungkan keyakinan ke Allah. Yang kedua kualitas dan kuantitas sholat. Yang ketiga seberapa lengket dunia dan seberapa senang. Makanya di Darut Tauhid tidak boleh ada guru merokok. Kalau ada guru yang merokok pilihannya dua. Satu, berhenti merokok. Tapi kalau tidak mau berhenti merokok, berhenti jadi guru gitu. Terus bagaimana bisa mengurus muridnya, mengurus bibirnya sendiri nggak keurus ya? Mumpung ada guru ya, ini mudah-mudahan semua guru ini menyimak. Tuh santri lihat itu video kamera lagi ke santri tuh, bisa ketahuan. Jangan dipindahin mem. Nah orang tua lagi nyari gambar anak-anaknya, mana nih anak saya, mana anak saya. Aduh ada yang gambar love baru bangun ya. Tidak boleh suudon. Udah mim. Sampai di mana tadi bicara apa ya? Guru itu profesi yang dahsyat sekali itu. Ada seorang lulusan S2 master, ketika melamar, tebak melamarnya jadi apa? Guru apa?
Jadi dosen, jadi guru apa? Kira-kira tebak. Dan guru PAUD, pendidikan anak usia dini. Ditanya, ini kuliah tinggi-tinggi, kok maunya jadi guru PAUD? Karena saya ingin anak ini bisa mengenal Allah, mengenal ibadah kepada Allah sedini mungkin lewat saya, gitu. Jadi senang supaya nanti anak ini jadi baik. Ya syariatnya tabungan. Cerdas nih. Guru itu aslinya Pak, ujian besar. Antara guru dengan murid kalau meninggal sama-sama, Bapak guru apa Pak? SMP, SD, kan? SD? SD. Lebih aman ya. Yang berat tuh guru SMA, apalagi dosen lebih berat lagi. Yang menyenangkan itu guru masa keemasan, ya aman. Sebab muridnya lebih tua daripada gurunya. Maaf ya Pak ya. Ibu senyum terkekeh-kekeh. Nggak apa-apa Bu, aman Bu. Nah, guru SD kalau meninggal sama-sama Pak di kelas itu, kira-kira yang berpeluang ke surga gurunya atau muridnya Pak? Dari segi dosa, banyakan mana dosa guru, dosa murid? Makanya kalau jadi guru itu intinya begini ya, bahwa yang bisa menyolehkan anak didik bukan kita. Yang bisa membulak-balik hati anak didik adalah Allah penciptanya. Murid itu seluruhnya adalah ciptaan Allah. Murid itu seluruhnya milik Allah. Murid itu seluruhnya dibulak-balik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama seorang guru adalah menjadi orang yang disukai Allah. Sehingga Allah memilih kita jadi jalan. Murid bisa berubah. Itu yang terpenting. Karena guru tidak bisa membulak-balik hati murid. Bayangkan, boro-boro membulak-balik hati murid. Hati muridnya aja nggak tahu di mana. Ngebulak-baliknya gimana? Boro-boro. Nah, bahasa Indonesia yang lebih bagus dari boro-boro apa? Jangankan mengubah murid, berapa banyak guru yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Benar atau benar? Jangankan menyolehkan murid, gurunya aja belum tentu soleh. Kenapa jadi pada nunduk begini? Jadi tugas utama dari guru adalah mati-matian belajar dan sekuat tenaga memperbaiki diri supaya disukai Allah, agar Allah menolong kita bisa bermanfaat bagi murid-murid. Gimana memperbaiki orang lain? Dirinya aja nggak bisa diperbaiki, ya? Nggak bisa memperbaiki diri. Bagaimana ngedidik murid sopan kalau gurunya kurang sopan? Tugas utama guru adalah bagaimana jadi orang yang disukai Allah. Tugas selanjutnya adalah bagaimana menjadi tauladan bagi murid. Ingin murid disiplin, guru harus disiplin. Bagaimana mungkin guru ngajarin disiplin, gurunya telat ke kantor, telat ngajar? Ini aib. Seorang guru yang telat terus datang ke tempat ngajar, ini ngajarin buruk kepada murid-muridnya. Mikir semuanya.
Di Darut Tauhid kalau ada guru yang terlambat terus-menerus, kalau ada ya, tanpa uzur, tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, kalau telat dan tidak merasa bersalah dengan telat, tidak minta maaf, berarti tidak berminat jadi guru. Tidak berhasil jadi guru. Tidak boleh sama sekali. Halo? Kenapa ini jadi pada tegang ini guru-guru nih? Harus jadi contoh. Bagaimana mungkin seorang guru merokok? Aduh, jadi emosi. Guru tidak boleh merokok di depan maupun di belakang murid di pesantren ini ya. Bagaimana murid jadi mencontoh apa dari gurunya? Jelas kajian apapun rokok itu berbahaya, betul? Tidak ada satupun kajian ilmiah yang menunjukkan rokok itu bermanfaat. Gak ada. Ini sudah sunatullah. Disedot merusak paru-paru sendiri, dikeluarkan merusak paru-paru orang lain. Benar? Bagaimana guru merusak diri dan merusak orang lain bisa ngajar? Ini di pesantren kami begitu ya, nggak usah ngebayangin yang lain-lain. Kalau mengurus bibirnya sendiri nggak keurus, ya rada berat. Tapi itu kok ada ustadz yang merokok, jangan, sesama biskota jangan saling mendahului ya. Saya tidak membahas orang lain, saya membahas bibir sendiri saja. Dan yang ada di Darut Tauhid. Kalau mau mengambil contoh ya bayangkan saja Rasulullah SAW maukah melakukan hal yang tidak ada manfaatnya? Tidak. Bayangkan para sahabat di Masjid Nabawi dulu misalkan ada asbak, terbayang tidak? Bisa terbayang? Imam Syafi'i, kebayang tidak? Tidak bisa membayangkan. Saya kira ulama yang ya saya tidak bisa menilai, tapi saya lebih menyukai meniru Rasulullah, para sahabat, para ulama. Bagaimana kalau ada yang merokok? Ya ilmunya tetap manfaat. Kita doakan supaya yang merokok itu sing pahit ya, supaya berhenti ngerokoknya. Saya berbaik sangka yang merokok juga ingin berhenti, tapi memang kalau sudah terjerat oleh itu rugi, susah. Nah, Pak Guru, halo. Terima kasih. Belum selesai Pak, saya belum menumpahkan semua ini saya Pak ya. Jadi harus jadi tauladan. Coba tebak mana yang harus lebih ramah, murid ke guru, guru ke murid. Mana yang harus ramah, muru ke gurid. Mana yang harus ramah, guru ke murid, murid ke guru? Dua-duanya. Mana yang harus lebih ramah? Mana yang lebih mulia akhlaknya, Rasulullah atau para sahabat? Dengar dulu pertanyaannya Pak Guru, ya jangan langsung menjawab. Mana yang lebih mulia akhlaknya, Rasulullah atau para sahabat? Tuh. Bagaimana murid bisa berakhlak baik kalau gurunya tidak bagus akhlaknya, benar? Ujian terberat bagi guru, perkataan pertama yang harus dikatakan oleh seorang guru sebelum mengajar, keteladanan apa yang saya berikan kepada para murid, itu harus ada di sini. Keteladanan apa? Karena murid tidak hanya mendapat pelajaran, materi pelajaran, tapi
perilaku guru itu terekam oleh murid. Direkam itu. Makanya guru itu singkatan dari digugu dan ditiru. Jadi jangan sampai fokus kepada materi pelajaran saja, tapi perilaku guru itu sangat berpengaruh. Kalau gurunya pemarah, dalam ilmu Islam, para pemarah itu kurang takwa. Karena syarat bertakwa itu wal kadhiminal ghaidh, bisa mengendalikan amarah, menahan amarah. Bukan tidak punya rasa marah. Pasti ada jengkelnya. Tapi guru yang pemarah itu guru yang harus dididik lagi. Mikir, aduh nyesel ikut pelatihan ini. Ya jadi tersiksa begini nih. Kemarin mah keren, kenapa sekarang jadi terdakwa? Guru harus dengan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain uswah hasanah, beliau juga wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dua kunci yang bisa menembus hati murid syariatnya. Sudah tahu belum? Kenapa ada guru yang begitu dicintai oleh muridnya, tapi ada guru yang ketika bel bunyi tet, kok guru ini ngajar terus ya, nggak ada sakitnya. Nah ini nggak enak hadirin. Kan guru yang bagus tuh dikangenin. Kalau datang bahagia, kalau nggak ketemu kangen. Nah guru yang agak dikhawatirkan, tidak diharapkan kehadirannya. Dan kalau ada, diharapkan segera selesai. Ya enggak? Kuncinya dua. Kalau hati ingin nyentuh hati. Satu, ikhlas. Dua, kasih sayang. Sayang ke murid itu. Tapi ada guru itu sayang tuh sama itu yang paling cakep. Itu bukan sayang. Itu error ya. Sayang itu menginginkan muridnya itu menjadi orang yang selamat, bahagia, mulia, bahkan lebih dari dirinya. Ikhlas, nggak ada pamrih apapun dari murid. Seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Kalau guru pamrih, tumpul. Makanya tadi dikatakan ulama menganjurkan jangan ngasih hadiah, kecuali hadiahnya itu dikumpulkan misalkan. Sama jadinya. Tapi kalau seorang ngasih hadiah, ini guru cenderung memberi perhatian kepada yang ngasih hadiah. Dan ini bisa membuat kedengkian murid-murid yang lain. Kalau mau ngasih hadiah ke gurunya, jangan sampai, ini kalau di kelas ya, kalau bisa hadiahnya atas nama sekelas, nah, walaupun yang ngasihnya seorang. Jadi gurunya baik ke semua. Kan kecenderungan kita bakal baik kepada yang baik ke kita, betul tidak? Sing ikhlas Pak Guru, nanti kalau ada murid yang sudah sukses, kita nggak usah nebeng beken. Dia tuh murid saya ya, nggak usah. Dulu kan ngajarnya juga cuman 2 kali ngajar ya, nggak usah. Biasanya ya ada bangga bahagia, tapi ya nggak usah disebut-sebut seakan-akan kitalah yang membuat orang itu sukses, dialah, nggak perlu ya. Darut Tauhid katanya setiap tahun tuh bisa sampai 20.000, 22.000 yang ikut kegiatan di Darut Tauhid, belajar, mengajar. Ada yang 6 tahun SMP SMA, ada yang 3 tahun saja, ada yang 40 hari masa keemasan, ada yang 4 bulan ya. Tapi ada juga yang 3 hari. Pesantren kilat Pak.
Ada yang seperti ini, Bapak baru lewat langsung, apa nih, jadilah sekarang. Nah, nggak boleh diklaim, wah ini. Dan Bapak juga jangan mengklaim pulang dari saya ini jebolan pesantren. Yang pesantren apa Pak? Pesantren kilat. Ya. Belajar bukan untuk ujub, ya belajar itu untuk mendekat ke Allah. Ya terakhir, Mim ada pertanyaan kah? Lupa nih saya mau tanya jawab. Terima kasih ya. Oh ini teman-teman yang mau umroh, insya Allah bulan Februari kita niatkan berangkat 1 pesawat, silakan. Jadi syaratnya kalau mau ikut dengan MK Travel, syaratnya adalah selain bayar ya ke sana, syaratnya adalah harus mau belajar tiap hari. Jadi nanti mesantren selama di Tanah Suci ini harus belajar. Karena kalau tidak pakai ilmu, ya iman kan pupuknya ilmu. Dan amal itu dipandu oleh ilmu. Biasanya kalau kurang ilmunya akan kurang iman dan kurang amalnya. Rombongan kepala LKSA, apa Mak? LKS apa? Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah se-Surabaya. Oh, kegiatan studi banding. Terima kasih Bapak ya. Alhamdulillah ada 55 orang, mana acungkan tangan. Oh pantas dari tadi ngeliatin saya terus ya. Ada kecocokan tidak materi ceramahnya nih Pak? Han? Cocok. Oh gitu ya. Jadi saya nanti banding ke sana juga Pak. Jadi guru itu benar-benar, saya ingat guru saya bilang begini, "Aa, jangan pernah bangga, pesantren makin besar, santri makin banyak, karena Aa akan dituntut oleh Allah." Setiap santri itu, waduh, suka ingin nangis kalau ingat itu Pak. Ya saya harus bertanggung jawab nanti. Mungkin tidak semua bisa ketemu ya. Tapi apakah hati ini mencintai para santri, menginginkan santri jadi ahli takwa? Apakah mendoakan santri? Apakah memberikan yang terbaik itu untuk santri? Apakah ada harap sesuatu dari santri? Nah, itu penting sekali. Kalau santrinya satu lebih aman, ya kan? Makin banyak, makin ujub, makin ria, makin sombong. Ini penutup nih ya ceramah ini. Ujiannya kemarin berangkat itu 10 bis jamaah umroh. Nah suatu saat ini ya qadarullah di Masjid Nabawi. Ini biasa. Habis subuh kemudian kita jalan mengelilingi masjid untuk menceritakan tentang sejarah Masjid Nabawi, perjuangan Rasulullah, pakai headset, kemudian pakai mikrofon radio sehingga tidak teriak-teriak. Cuma banyak. Dan ini biasa, tidak ada masalah karena tinggal jalan, tidak pakai megafon. Qadarullah kemarin tiba-tiba dihentikan oleh askar. Terus saya dan Ustadz Mulyadi, mereka terus ini laporan mungkin. Ya udah mungkin bawa aja. Terus saya nanya, ini masalahnya apa gitu ya? Apa yang salah, pelanggaran apa? Tapi saya sebentar, one minute katanya. Semenit, udah setengah jam kan udah gelisah. Akhirnya, ayo ikut. Akhirnya diajaklah saya ke kantor, berdua tuh dengan Ustadz Mulyadi. Dibawa sampai ke
bawah tanah gitu tempat itu ya. Jamaah pada sedih, aduh Agim katanya dibawa polisi. Ada yang menarik Pak, pada waktu Qiyamul Lail itu saya tuh ingat dua hal. Satu, membuat voice note. Kalau kita ada kesusahan apa-apa, ingat penderitaan saudara kita di Palestina. Kesulitan kita tuh tidak ada apa-apanya. Satu. Yang kedua, pada waktu subuh itu ya, sebelum subuh tuh saya ingat Ustadz Mulyadi ini Ketua Dewan Syariah di Darut Tauhid, beliau pimpinan di STAI. Rasanya udah lama nggak ngobrol. Mumpung sekarang di sini, udah lama saya nggak ngobrol dengan Ustadz Mulyadi ya. Pengen tahu perkembangan kampus dan berbagai hal. Terkabul itu hadirin dua-duanya ditangkap ya nggak? Jadi sepanjang jalan teh ngobrol ya, dan nggak tahu masalahnya apa ya kan. Sampai ke sana juga jadi masalahnya apa. Tapi ya udahlah. Saya bandingkan dengan yang ditangkap Israel ya kan. Tidak ada apa-apa dan baik-baik saja ngobrol. Sampai ke bawah, apa sih masalahnya ya nggak? Katanya ini bicara pakai dakwah pakai mikrofon besar. Terus mana mikrofonnya? Udahlah katanya nggak apa-apa, cap jempol aja. Cap aja, beres aja. Jadi terkabul tuh. Satu, ngebandingin dengan penderitaan di sana yang nggak ada apa-apanya ya. Yang kedua, bisa ngobrol jadi sepanjang jalan tuh setengah jam. Tapi diperiksa apa ini ya? Ingat surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu diundang oleh tanganmu sendiri. Jangan-jangan ujub, merasa jamaah banyak, walaupun tersembunyi di hati. Ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur. Allah tahu apa yang tersembunyi di lubuk hati yang terdalam ini. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang terjadi sia-sia. Semua terjadi dengan izin Allah dan pasti ada hikmahnya. Jadi kebagian juga tuh Pak, dibawa oleh polisi dan baik-baik aja ngobrolnya ya. Udah nggak tahu saya salahnya apa ya. Tapi pasti ada salah di sisi Allah. Begitulah setiap kejadian selalu ada hikmahnya. Halo? Kenapa jadi pada melongo begini? Terima kasih Mbah matur suwun, kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Jadi ini guru-guru semua dari Muhammadiyah, ini bukan pengurus panti. Panti apa? Kan panti macam-macam Pak, panti asuhan. Ada panti bayi. Oh, Bapak panti bayi. Maksudnya bayi siapa yang di sana? Yang yatim piatu atau semua bayi yang tidak terurus? Kemarin saya jumpa dengan sahabat yang umroh Pak. Ini teman saya, seorang perwira polisi. Loh, kok punya anak lagi bayi? 2 katanya. Rupanya ada orang buang anak di kardus, diangkat jadi anak asuhnya. Bayi masih kecil, dan ini lebih banyak lagi ya Pak. Berkah. Jadi jalan dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum 'alal qaumiz zalimin. Tolonglah ya Allah saudara-saudara kami ya Karim. Engkau yang menggenggam lahir batinnya, kuatkan imannya ya Allah. Sempurnakan perjuangannya. Jadikan bukti keindahan agamamu ya Allah. Ya Allah, kaum Zionis adalah makhluk dalam genggamanmu. Engkaulah yang menggenggam lahir batinnya. Cerai-beraikan kekuatannya ya Allah, lemahkan,
terkalahkan oleh kaum mukminin. Mudah bagimu ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. TikTok ada. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.